Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan kelima tentang e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mira Erawati, nomor induk mahasiswa saya 1022-2015 dari kelas C1 Akuntansi. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian e-commerce. E-commerce secara umum diartikan sebagai proses transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Menurut Mirza Arvina dan Robert Marpaung, e-commerce dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan fasilitas internet di mana dapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang berhubungan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang. Di sini ada faktor pendukung e-commerce. Yang pertama, cakupan yang luas. Kedua, proses transaksi yang cepat. Ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan dapat mendistribusi informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Dan yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Ada beberapa karakteristik e-commerce. Yang pertama, terjadi transaksi antar dua belah pihak. Kedua, adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Dan menurut Nurfansa Wirasakti, karakteristik e-commerce itu yang pertama terjadi tanpa batas, kedua transaksi anonim, ketiga produk digital dan non-digital, keempat produk barang tak berwujud. Ada 6 jenis transaksi e-commerce. Yang pertama, business to business, diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Kedua, business to consumer, yaitu transaksi retail dengan pembeli individual atau transaksi antar merchant dengan e-customer. Tiga, consumer to consumer, yaitu transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Keempat, consumer to business, yaitu individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Kelima, non-business electronic commerce, yaitu meliputi kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain-lain. Dan yang keenam, intra-business organization electronic commerce, yaitu kegiatan ini meliputi suatu aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang. Di sini ada keuntungan-keuntungan. Keuntungan produsen, yang pertama lebih aman membuka toko online dibanding membuka toko biasa. Yang kedua, berjualan di dunia maya internet mengenal hari libur dan hari besar, semua transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja. Keuntungan konsumen, yang pertama menggunakan digital cash tanpa harus membayar dengan uang tunai. Kedua, memungkinkan transaksi jual-beli secara langsung. Maksudnya adalah proses jual-beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara. Keuntungan masyarakat umum dan pemerintah, yang pertama semakin banyak manusia yang bekerja di rumah dengan menggunakan internet, berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja. Kedua, meningkatkannya daya kreativitas masyarakat, berbagai jenis produk dapat dipasarkan dengan baik. Ada beberapa masalah hukum e-commerce. Yang pertama, keaslian data. Data message merupakan landasan utama terbentuknya suatu kontrak elektronik, baik kesepakatan mengenai persyaratan dan ketentuan kontrak. Kedua, keabsahan, yaitu data dikatakan bahwa tidak ada keraguan atas keabsahan dari data message dasar dari kesepakatan atau perjanjian dalam e-commerce. Ketiga, kerahasiaan, yaitu transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Keempat, keberadaan barang, yaitu memastikan keberadaan barang atau stok barang tanpa ada e-commerce.
Kelima, pembuktian kecakapan para pihak, yaitu penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah masih belum bisa digunakan. Dan yang keenam, yurisdiksi, yaitu teori pilihan hukum. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.